Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Kali ini bersama saya Clementi Alvarin, kita akan mengulik-ngulik nih kiat-kiat dalam mengelola project HR. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel kami, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video ter-up-to-date dari kami. Hari ini sudah hadir bersama saya nih seorang narasumber dengan segudang pengalaman dan sertifikasi di bidang HR. Beliau ini juga berprofesi sebagai HRGA expert, trainer, coach, asesor, grafologis, dan juga sekaligus lie detection expert. Wah, keren banget ya untuk profilnya. Makanya nih, semoga dari sesi Dynamic Talk hari ini, rekan-rekan profesional bisa memetik lesson learned-nya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa nih narasumber kita hari ini. Halo Bapak Yunus, selamat datang. Halo Mbak Farin, selamat datang juga. Bagaimana nih Pak kabarnya? Setelah sekian lama ya kita nggak berbincang langsung nih Pak ya. Iya ya, udah lama ya, seru. Oke, makasih kabarnya, alhamdulillah luar biasa. Jadi nih, rekan-rekan profesional perlu diketahui ya, nggak cuma rekan-rekan aja nih yang menunggu kehadiran Bapak Yunus di sini, tapi saya juga nih karena udah lumayan lama ya sejak kita terakhir kali ngobrol bareng ya Pak ya. Benar. Dan karena kapan lagi kan ya kita bisa dengar langsung nih sharing-sharing dari Pak Yunus sebagai praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia HR dengan segudang sertifikasi. Nah, Pak Yunus, sekarang ini kan kita akan membahas tentang mengelola proyek-proyek dalam lingkup human research ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh nih, selain menjalankan fungsi operasionalnya, apakah praktisi HR ini juga menjalankan proyek, Pak? Iya, di dalam menjalankan operasional keseharian, tentu saja HR juga menangani proyek-proyek baik yang berbasis HR sendiri maupun memang berbasis non HR. Artinya HR dilibatkan di dalam proyek-proyek di luar dari HR. Misalnya ada proyek, katakan misalnya perusahaan properti gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang industri-industri lain, biasanya HR dilibatkan dalam konteks yang terkait sama HR gitu ya. Artinya ini bukan project HR, jadi memang tidak ada hubungan, tapi lebih indirect, lebih kepada secara tidak langsung gitu ya Mbak Farin. Jadi contoh misalnya HR ini dilibatkan dalam misalnya dalam proses rekrutmennya, kemudian juga dalam proses bagaimana memilih orang-orangnya, bagaimana pengelolaan SDM-nya dan sebagainya di dalam proyek. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak nih terkait dengan hal ini ya, buat rekan-rekan profesional yang mungkin baru pertama kali mengenal Bapak nih di channel ini, mungkin boleh dong Pak diceritain dulu nih sedikit background atau contoh dalam project HR dan project apa aja sih yang pernah Bapak tangani sebelumnya? Iya, kalau project yang memang berbasis dengan HR gitu atau HR gitu, biasa project-project yang memang contoh terkait sama sistem, misalnya HRIS, kemudian project misalnya yang lainnya adalah misalnya talent management, lalu project recruitment, lalu project compensation and benefit system dan sebagainya. Jadi memang itu adalah project-project yang memang under HR gitu ya. Gitu. Waduh, melihat tadi sudah yang disebutkan tadi dan juga masih ada kata-kata dan sebagainya, kayaknya project ini cukup banyak Pak ya, cukup bervariatif ya. Variatif, jadi memang project-project HR sendiri kembali lagi bahwa semua function di dalam HR itu memang tidak hanya sebenarnya dikatakan bahwa dilakukan hanya sebatas pekerjaan. Jadi dilakukan itu based on project. Misalnya contoh yang pernah saya lakukan juga adalah termasuk juga membuat corporate culture. Lalu juga membuat waktu itu adalah rasionalisasi sistem gitu ya. Artinya memang
sistem bagaimana melakukan program-program cost reduction plan dan sebagainya yang memang terkait sama HR. Jadi memang kalau kalau bicara masalah project di dalam HR itu sebenarnya banyak sekali gitu ya, yang tidak semuanya saya sebutkan satu persatu tapi banyak sekali. Jadi memang kembali lagi bahwa pendekatan di dalam HR terkait sama project ini sebaiknya memang pendekatan yang memang saling berhubungan, saling support gitu ya, saling memang ini sangat membantu karena hasilnya akan berbeda ketika misalnya HR menggunakan dengan pendekatan project di dalam melakukan role and function HR di dalam perusahaan. Oke, baik. Nah, melihat tadi ya ada sangat bervariatif, Bapak sendiri apakah cukup familiar nih Pak dengan project management? Dan kalau cukup familiar Pak, apakah ada manfaatnya gitu Pak dalam mengelola project-project yang Bapak sebutkan tadi? Kebetulan karena memang saya pernah ambil certified project management TM Box 6, jadi bagi saya pribadi saya bisa melihat perbedaan yang signifikan ketika saya pada saat mengimplementasikan tugas-tugas, artinya memang function-function HR di dalam organisasi atau perusahaan. Itu sangat berbeda ketika saya setelah ambil certified, kemudian saya menerapkan project management di dalam pekerjaan HR gitu, itu sangat berbeda sekali. Artinya memang di sini lebih efektivitasnya, kemudian dari sisi achievementnya, kemudian dari sisi monitoringnya, dari sisi resultnya seperti apa dan sebagainya, ini sangat berbeda. Jadi kembali lagi bahwa menurut saya pendekatan yang memang lebih efektif saya menggunakan berbasis project di dalam pekerjaan HR. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah sempat menyinggung benefit-benefitnya Pak ya. Dan kalau gitu Pak, apa aja sih Pak benefit untuk perusahaan bila seorang praktisi HR itu menerapkan beberapa kerjaannya menjadi sebuah project, dan apakah ada Pak manfaat tersendiri nih untuk pribadi tersebut, praktisi HR tersebut dalam melaksanakan project tersebut? Ya, kalau dari saya berdasarkan pengalaman, pertama adalah merubah mindset-nya. Karena kita tidak hanya berbicara masalah HR hanya mengerjakan hal-hal yang sifatnya adalah rutinitas gitu ya. Kemudian HR hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksi ya, atau responsibilities-nya. Jadi dengan pengalaman menggunakan pendekatan project management di dalam HR ini banyak sekali manfaatnya. Ditambah lagi adalah bagaimana membuat mindset dari teman-teman praktisi HR ini adalah lebih challenge, lebih menarik dan menantang ketimbang hanya mengerjakan ini sekedar menyelesaikan pekerjaan ini, menyelesaikan pekerjaan itu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya coba di pendekatan yang berbeda, misalnya contoh bagaimana kita membuat talent management yang sukses di dalam organisasi itu satu project, misalnya talent system, atau misalnya kita buat semacam karena sekarang modelnya adalah talent acquisition ya, rekrutmen itu sudah berubah gitu ya. Nah, itu kita menggunakan bagaimana membuat sistem talent acquisition yang lebih efektif dan lebih lebih strategis gitu ya. Kemudian kita bisa membuat program-program memang yang lain, misalnya compensation and benefit system yang lebih atraktif, lebih menarik dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi ada dua hal yang penting di dalam mendapatkan benefit di dalam pendekatan project management di dalam HR adalah pertama merubah mindset, kedua lebih challenge gitu ya. Ketiga adalah pola atau patternnya berubah, pola kerjanya dari teman-teman praktisi HR ini menjadi berubah, kemudian lebih adaptif, kemudian juga lebih strategis. Oke. Cukup menarik Pak ya tadi ya, sempat juga disebutkan ya, sekarang kan yang lebih dikenal publik itu talent acquisition tadi ya Pak ya. Dan ketika menyangkut hal itu, ketika seorang HR ini di sebuah perusahaan dihadapkan dua pilihan nih Pak, misalnya antara permintaan kebutuhan untuk sumber daya operasional dan untuk project. Nah, kira-kira apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan nih oleh HR tersebut supaya nggak salah strategi nih?
Kalau misalnya bicara masalah kebutuhan talent acquisition atau rekrutmen gitu ya, kembali lagi bahwa itu sudah di ICAR itu kan punya program namanya adalah planning gitu ya, namanya sudah ada employee planning itu sudah dibuat di tahun sebelumnya. Bagaimana ICAR memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusianya untuk tahun mendatang atau 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi itu sudah diproyeksikan selaras dengan strategi organisasi, selaras juga dengan target-target organisasi dan sebagainya. Itu selaras dengan kebutuhan bisnis. Bagaimana mengakomodasi kebutuhan bisnis terkini gitu ya. Nah, di dalam konteks untuk merekrut gitu ya, recruiting di dalam proses atau talent acquisition ini tergantung kebutuhannya. Ini untuk benar-benar untuk operasional saja. Kalau operasional itu pendekatannya dua pendekatan secara normatif, bisa menggunakan pendekatan PKWT atau PKWTT. Artinya kalau PKWTT ini adalah memang tertentu. Artinya memang misal kebutuhannya pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya sifatnya musiman, hanya bersifat sementara dan sebagainya. Jadi itu lihat dari kebutuhannya. Jadi kalau kemudian juga kalau misalnya biasanya untuk kebutuhan operasional itu biasanya tetap ICAR biasa menggunakan pendekatan based on probation atau misalnya pendekatan masa percobaan 3 bulan gitu ya. Atau bisa juga kan kadang-kadang teman-teman juga menggunakan pendekatan PKWTT misalnya dengan menggunakan based on kontrak. Dulu misalnya dikontrak dulu setahun, masa perpanjangan atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk project pendekatannya berbeda Mbak Farin. Jadi kalau untuk yang project ini biasanya ini bersifat temporer. Jadi tergantung projectnya berapa lama. Nah, itu akan disesuaikan dengan konten di dalam nanti perjanjian kerjanya. Begitu. Jadi contoh misalnya saya pernah dilibatkan di dalam proyek-proyek perusahaan gitu ketika minta untuk meng-hire beberapa proyek tertentu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang saya pernah bekerja perusahaan di pemerintahan saya pernah, kemudian di perusahaan swasta juga lumayan banyak gitu. Jadi, nah kebetulan memang industrinya macam-macam. Nah, saya dilibatkan untuk bagaimana meng-hire, merekrut teman-teman untuk proyek. Nah, proyek ini biasanya adalah kita menggunakan PKWT, perjanjian waktu kerja tertentu yang sifatnya adalah terbatas karena sebatas proyek. Jadi kalau proyeknya selesai ya selesai, gitu. Jadi kita benar-benar memilih memang orang-orang yang memangnya biasanya lebih spesialis. Kedua adalah orang-orang yang mau bekerja based on project, nggak berpikir bahwa misalnya nanti akan pengennya jadi permanen dan sebagainya. Umumnya kan karyawan berpikir pengen jadi permanen. Tapi kalau misalnya kita hire adalah orang-orang memang terbiasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan based on project, begitu. Jadi memang kondisinya berbeda dan biasanya itu secara kompensasinya ya berbeda antara yang sifatnya operasional sama based on project. Oke, wah Pak Yunus ini juga cukup menarik nih Pak. Kalau sekarang saya ada pertanyaan tambahan nih terkait dengan hal ini ya Pak ya. Kalau tadi ya dari sudut pandang kacamata Pak Yunus sebagai sisi HR-nya ya, bila ada seseorang nih yang tadinya ditempatkan dengan posisi strategis misalnya menjadi seorang team leader atau misalnya project leader, tapi proyek tersebut pada akhirnya kan ada kurun waktu tertentu sudah berakhir ya, sudah berakhir nih. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap posisi orang tersebut secara fungsional di perusahaan itu Pak? Dan sebagai seorang HR ya, dari sudut pandang HR ini sendiri, apakah ada tips untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Seperti Mbak Wawa sebutkan tadi nih, kadang-kadang kan orang mengharap mungkin bisa nih di hire jadi tetap misalnya seperti kayak gitu. Ya, kalau bicara masalah kondisi seperti ini adalah kondisi yang umum. Artinya memang kembali lagi bahwa kita di ICAR itu harus bisa melakukan persiapan yang jitu, persiapan yang akurat, persiapan yang memang benar-benar matang di dalam proses mengeksekusi situasi seperti ini. Jadi setiap orang yang memang kita libatkan di dalam proyek dipastikan bahwa tidak muncul masalah-masalah seperti tadi. Misalnya nanti setelah dia selesai proyek, dia kemana? Kalau dia ditempatkan kembali ke asalnya, misalnya kembali ke posisinya, kembali ke departemen, ternyata posisinya sudah diisi orang lain, gitu ya. Biasanya itu sudah harus kita persiapkan, gitu ya. Nah,
Itu sudah dilakukan, jadi kita harus kita harus pastikan bahwa teman-teman HR ini sudah menyiapkan kajian, menyiapkan persiapan-persiapan dari sisi sistemnya, dari persiapan bagaimana job desk-nya seperti apa gitu misalnya, termasuk juga kondisi-kondisi secara tertulis misalnya ketika dia dipindahkan itu harus disiapkan SK, surat keputusannya yang mencakup juga nanti responsibilities-nya, kemudian bicara masalah apakah terkait juga kompensasinya juga di situ juga tertera di sana. Lalu juga proyek ini nanti berapa lama, proyek itu berapa lama dan berakhir kapan, kemudian setelah selesai nanti situasinya seperti apa, itu sudah sudah tercakup atau di dalam SK itu sudah ada gitu ya. Jadi HR harus bisa menyiapkan itu. Jadi orang-orang yang memangnya dipindahkan dalam kondisi misalnya emergency, artinya memang ketika misalnya perusahaan ada proyek khusus gitu ya, dan itu melibatkan dengan pendekatan kolaborasi. Jadi melibatkan beberapa individu tertentu diambil dari beberapa departemen yang expertise gitu ya, bagaimana membuat proyek ini berhasil. Nah itu biasanya harus disiapkan tuh semuanya. Bagaimana peralihan dari posisi kosong itu nanti diisi oleh apakah oleh bawahannya untuk acting status, atau misalnya sistem pendelegasian tugas, atau misalnya hire baru. Nah sudah dipersiapkan nanti yang di dalam proyek ini nanti dipindahkan kemana, itu semua sudah harus bisa diantisipasi sehingga orang-orang yang dilibatkan di dalam proyek gitu ya ini merasa dalam kondisi aman, tidak khawatir bahwa posisinya itu nanti sudah tidak ada, atau misalnya setelah itu dia selesai berakhir status pekerjaannya dia dan sebagainya. Jadi semua sudah diatur, dan memang di dalam hal ini adalah orang-orang yang dilibatkan dari proyek ini biasanya orang-orang yang memang ahli, expertise, atau orang-orang yang memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana perusahaan bisa salah satunya adalah mendapatkan solusi terbaik, kemudian bisa mencapai hasil dari event atau proyek ini bisa sukses gitu. Makanya biasanya orang-orang yang terlibat dalam proyek itu pertama adalah dapat rewardingnya adalah tidak sekedar credit point di dalam performance review-nya, tapi juga mendapatkan misalnya kompensasi reward apa, misalnya mendapatkan apakah additional gaji sekian, berapa kali gaji, atau misalnya dapat bonus apa dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari mana perusahaan memberikan apresiasi dari orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Wah, cukup kompleks Pak ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi nih yang saya tangkap, dan mungkin rekan-rekan profesional tangkap nih yang menonton ini, ternyata menjadi seorang HR ini juga sangat kompleks dan tricky juga Pak ya. Harus banyak persiapan, harus well prepared juga karena yang diatur adalah manusia ya Pak ya. Ya, benar Mbak Farin. Jadi pendekatan itu tidak hanya pendekatan dari sisi psikologis, juga pendekatan dari sisi regulasi atau compliance-nya, juga pendekatan dari sisi sistemnya. Jadi ketiga proses inilah yang mendukung di dalam proses bagaimana pengelolaan HR di dalam konteks dihubungkan dengan proyek. Baik, kalau gitu Pak, ada nggak sih Pak tips-tips dari Pak Yunus nih atau kunci-kunci utama dalam mengelola project HR ini menurut pengalaman yang sudah-sudah nih sebelumnya? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya sebenarnya sederhana saja gitu ya. Kembali lagi bahwa tidak hanya di dalam prinsip-prinsipnya project management, tapi memang di dalam praktek-praktek HR pun ada 3 hal yang penting yang harus diutamakan adalah menjadi prioritas. Adalah pertama fokus masalah waktu. Kembali lagi bahwa waktu akan menentukan bagaimana proyek itu, apapun yang kita lakukan termasuk pekerjaan, achievement, itu pasti ada batas waktu, ada deadline-nya. Kemudian kedua, bicara masalah pasti ada terkait dengan resources biaya, resources terkait sama financial aspek misalnya. Apakah itu bentuknya adalah anggaran atau budget dan sebagainya. Tentu saja memang pasti ada hubungannya. Bagaimana kita mengelola di dalam suatu pekerjaan atau proyek bisa berhasil dengan pengelolaan selain juga kita tidak melebihi dari batas waktu, kemudian juga mampu untuk mengelola tidak keluar dari budget gitu ya. Bahkan bisa jadi misalnya di bawah dari budget misalnya ya. Nah, ketiga adalah bicara masalah kualitas. Kualitas ini tidak boleh sampai berkurang sedikit pun. Artinya dengan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Kita juga mampu untuk memberikan kualitas yang baik gitu. Jadi menurut saya itu adalah
itu prinsip-prinsip memang harus dijaga oleh para praktisi HR, teman-teman yang memang baik menggunakan project management ataupun tidak. Menurut saya tetap prinsip itu harus dijaga, tiga itu. Oke, baik. Kalau tadi kan berarti prinsip dan kunci-kuncinya Pak ya. Ya, nah, itu mungkin bisa kuncinya. di-take note nih untuk rekan-rekan profesional yang menonton video ini. Dan terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya nih ya, ada nggak sih Pak saran dari Pak Yunus pribadi ya untuk para praktisi HR nih sedang menonton, bagaimana sih kiat-kiat memiliki multi skills? Karena ini membicarakan tentang kualitas, berarti kan skills ya Pak ya. Terutama dalam menjalankan pekerjaan maupun proyek-proyek yang ada atau yang di-assign Pak. Kalau saya sebagai praktisi HR gitu ya, saya juga menyarankan teman-teman yang memang belum pernah belajar project management, ya mudah-mudahan ada kesediaan atau upaya untuk belajar project management gitu ya. Karena kembali lagi bahwa kita sebagai praktisi HR tidak hanya berpikir bahwa di lingkup hanya HR saja gitu ya. Kalau memang ada knowledge atau skill tertentu yang memang di luar dari HR yang secara langsung atau tidak langsung sangat membantu di dalam pekerjaan kita, membuat pekerjaan kita lebih excellent, lebih extra mile dan sebagainya, adalah carilah skill knowledge yang memang bisa mendukung itu. Ya, kebetulan saya ambil beberapa certified dan license memang sebenarnya nggak terlalu berhubungan langsung dengan pekerjaan HR gitu ya. Tapi saya yakin bahwa dengan yang saya ambil itu pasti berdampak terhadap pekerjaan saya, bisa membantu gitu ya, membuat sesuatu yang berbeda, karena dengan begitu kan saya menjadi lebih enrich gitu ya terhadap skill knowledge saya gitu. Jadi itu sangat membantu gitu ya. Nah, itu saran saya buat teman-teman, karena kembali lagi bahwa HR ini kan berbicara mindset adalah kita sebagai partner bisnis perusahaan. Jadi artinya di dalam proses partner bisnis kita juga berpikir bagaimana membuat perusahaan dalam kondisi misalnya restructuring, kondisi misalnya terjadi downsizing, kemudian kondisi bagaimana perusahaan mengalami merger lah, atau perusahaan mengalami memang kondisi-kondisi yang merubah bisnis model selama ini gitu ya. Bisa jadi itu akan merubah bagaimana peran HR ada di sana sebagai bisnis partner gitu ya. Jadi artinya HR juga tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana bicara masalah people development, bagaimana berbicara masalah administration expert dan lain-lain, tapi HR juga mampu bagaimana membawa manajemen perubahan di dalam organisasi ya, sebagai agent of change, juga sebagai bagaimana menjadi bisnis partner. Jadi disitulah ketika kita berpikir mindsetnya, kita akan berpikir bagaimana HR berperan di dalam sistem-sistem yang ada di organisasi, bisa meng-create, kemudian sekaligus bisa membuat dan mengimplementasikannya. Dan ini sangat berguna sekali buat perusahaan dan organisasi. Nah, salah satu pendekatan yang saya lakukan terbaik adalah saya menggunakan dengan pendekatan project management. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Yunus atas waktu dan ilmunya nih sudah bersedia untuk sharing-sharing terkait dengan kiat-kiat mengelola project HR hari ini di Dynamic Talk bersama saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Fari. Ya, dan semoga nih rekan-rekan profesional yang menyaksikan hari ini juga mendapatkan manfaatnya ya, dan juga bisa diaplikasikan nih ke pekerjaan maupun ke kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Dan gak terasa karena saking asiknya ngobrol hari ini bersama Pak Yunus, kita sudah berada di penghujung waktu nih rekan-rekan. Terima kasih untuk rekan-rekan profesional yang sudah bergabung dan menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.